tentu sebelumnya sudah ada diskusi ya, dan kami mempelajari terlebih dahulu. Jadi kami pelajari ada 2 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat. Bergabungnya Febri Diansyah, mantan jubir KPK di tim pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristianto dianggap sebagai kartu as karena memegang truf KPK dan dianggap tahu rahasia. Namun, kehadiran Febri menuai kritik dari para mantan penyidik senior yang merupakan teman Febri di KPK dan di LBH. Mereka Hasto dianggap sebagai sosok yang berada di belakang pelemahan KPK. Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, yang melihat dalam konteks konflik of interest dan kode etik sebagai advokat. Tentu ini berbahaya, ini melanggar. Karena sebelumnya dia ada menjadi bagian dalam juru bicara KPK. Tentu ini sangat tidak beretika di situ posisinya, katanya. Penyidik senior KPK Praswat Nugraha menilai pilihan Febri itu seperti mengabaikan upaya dan teror yang dialami tim KPK saat menangkap Hasto dan Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan pada tahun 2020 yang berakhir gagal. Perlu diingat bahwa yang bersangkutan mengetahui peristiwa OTT terhadap Harun Masiku yang gagal di PT IKA. Bagaimana situasi teror yang dialami tim penyelidik dan penyidik KPK di lapangan, diintervensi, bahkan dicoba untuk dikriminalisasi dan difitnah saat sedang melaksanakan salat di Masjid PT IKA. Kata Praswat Jumat 14 Maret 2025. Kritik pedas datang dari mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, sebab usai mundur dari jubir KPK Desember tahun 2019 sebagai pengacara, Febri justru membela tersangka korupsi, yakni membela Ferdi Sambo, SYL dan kini Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus suap dan perintangan penyidikan. Menurut Novel, Febri bukan hanya terlibat aktif dalam membela Hasto tetapi mengabaikan jejak Hasto dalam pelemahan KPK pada tahun 2019, sehingga tidak sejalan dengan riwayatnya sebagai aktivis anti korupsi. Namun Febri santai menanggapinya dan mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekannya. Baginya perbedaan pendapat dalam melihat penanganan sebuah perkara itu hal lumrah. Ia harap perbedaan itu tidak menjadi alasan menghentikan hubungan pertemanan. Diketahui, Febri menuding KPK mencampur aduk antara fakta, opini, dan bahkan imajinasi dalam dakwaan KPK. Juga ada inkonsistensi dalam materi dakwaan terkait sumber uang 400 juta rupiah yang digunakan ex-kader PDIP Harun Masiku untuk menyuap komisioner KPK Wahyu Setiawan. Kami menemukan inkonsistensi, kata Febri usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat 14 Maret 2025.